Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang datang hari ini. Dan shalom juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan ibadah ini lewat Facebook online. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh bertemu dengan Allah yang kita sembah itu dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Tundukkan hatimu, tenangkan hatimu. Apapun yang terjadi ketika engkau datang ke tempat ini yang mengganggu iman dan percayamu, mari sama-sama kita mau lepaskan. Dan kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita boleh berjumpa bersama dengan Tuhan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Jika hari ini kami boleh kembali ke tempat ini untuk kami boleh beribadah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, cinta-Mu, rahmat-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Untuk kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Biar setiap kami yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami mengalami hadirat-Mu, kami yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit Tuhan kuat, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan tolong. Yang putus pengharapan Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau Allah sang penyembuh kami. Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah pembebas kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Bertahta dan berkenanlah atas setiap pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Oh, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari sama-sama kembali kita mau katakan pujian ini. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Oh, tidak dengan tangan yang
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya berikan sorak-sorai meriah bagi Allah, katakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segalanya Tuhan, segalanya Yesus, semuanya hanya darimu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Allah yang baik, Bapa yang baik. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Allah pembela kami, Allah penolong kami, Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Baik Tuhan, Engkau yang baik. Syukur Tuhan, syukur Yesus, syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Terima kasih. terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Terima kasih atas Tuhan kebaikan. buat kasih setiap-Mu yang tak pernah berhenti, buat pemeliharaan-Mu Terpuji nama yang tak pernah berhenti. Yesus Tuhan, dari tempat ini kami mengangkat suara kami menyembah-Mu, menyembah Allah yang hidup, Terima kasih menyembah Bapa yang baik, Terima kasih menyembah penyelamat kami Yesus Tuhan.
bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Oh, tiada sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada Allah sumber penyelamat yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi bersorak bagi Tuhan, mungkin kalau salaman masih dilarang ya. Mungkin engkau boleh melihat kiri kananmu, kasih senyuman walaupun pakai masker, akan terlihat dari tatapan kita. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama kita mau bersorak-sorai. Kita mau agungkan Allah kita. Sama-sama kita katakan namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja. Yesus Raja segala Tuhan. Nama Dia Tuhan. Nama Dia atas segala nama. Nama yang membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Amin. Amin. Kita mau katakan, dari utara dan selatan akan terdengar pujian bagi Allah kita. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus yang akan disanjung tinggi. Sama-sama katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan, kemuliaannya disaksikan.
Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jika kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan, saatnya kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hatimu, tenangkan hati dan jiwamu. Izinkan Allah berbicara secara pribadi kepada setiap kita lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tenangkan hati kami seperti wanita yang mengurapi kakimu ya Tuhan, bahkan menangis di bawah kakimu. Kami rindu memiliki hati yang demikian. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tegur kami dengan kebenaran firman-Mu. Ubahkan kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kembali katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Oh demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
bangkit berdiri katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan hidupanku, ku tetap setia melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kepada hamba-Nya saya persilakan, sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. ku tetap Setia melayanimu. Biar pujian ini menjadi pengharapan kami kepadamu Tuhan, sekaligus komitmen kami untuk tetap setia kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk peluang yang Tuhan beri. Di minggu pagi hari ini, kami boleh datang beribadah kembali on-site, membawa segenap keberadaan hidup kami, menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Kalau Engkau melihat, menilik hati kami, dan ada hal yang tidak berkenan kepadamu, kami memohon pengampunan daripadamu ya Bapa. Saat ini kami hendak menyambut kebenaran firman-Mu. Marilah berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, ambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, lawat kami, dan pulihkan kami. Kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak, Saudara terkasih, Shalom. Senang bisa menyapa Ibu Bapak kembali di tempat ini. Juga saudara-saudara yang ada di line Facebook. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Haleluya. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan, karya Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Kita membacanya sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya. Perhatikan Alkitab kita. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ,
Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Saya berharap ibu bapak saudara sekalian bisa melanjutkan pembacaan ini sampai dengan selesai perikop ini. Tetapi saya hanya membaca di sana ibu bapak. Dan kita melihat ada sebuah peristiwa di kolam Bethesda, ada penyembuhan seseorang yang telah lumpuh selama 38 tahun. Kisah ini mungkin kita sudah dengar, mulai dari kita sekolah minggu, kita sudah mendengar peristiwa ini. Dan kita takjub dengan apa yang Tuhan lakukan. Ibu bapak saudara sekalian, kolam Bethesda pada zaman Yesus sudah beralih fungsi. Di sana karena budaya dari Helenistik berkembang dengan pesat, maka kolam Bethesda yang merupakan awalnya kolam pentahbisan atau pentahiran sudah beralih fungsi menjadi kuil Asklepion. Di dalam kuil Asklepion ini terdapat penyembahan dewa Asklepius. Dewa yang dianggap sebagai juru selamat. Dewa yang dianggap mampu memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang berharap kepada dewa itu. Dan dewa itu juga dianggap memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan orang-orang yang menyembah kepadanya. Dan yang menarik, orang lumpuh di sana sudah 38 tahun ada di situ. Ketika saya berangkat ke tempat ini, saya merenung-renungkan teks yang saya baca dan hendak khotbahkan ini. Saya bertanya, siapa yang menaruh orang lumpuh ini ada di sana? Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah berpikir, ibu bapak. Tetapi siapa sih yang pernah mengantarkan orang ini untuk pertama kali? Apakah dia hilir mudik, artinya setiap pagi ditaruh di sana, nanti sore dibawa pulang lagi, besok seperti itu terus selama 38 tahun. Atau dia diantar satu kali ke sana dan dia ada di sana berharap-harap ada goncangan air dan dia bisa menyentuh goncangan itu. Ya, menjadi orang yang pertama kali menyentuhnya. Tapi faktanya tidak demikian. Orang lumpuh ini jelas adalah orang Yahudi. Dia sudah pernah mendengar kisah bagaimana Allah melawat orang Israel melakukan perkara-perkara ajaib di Mesir. Lalu dia juga mendengar kisah-kisah dari nenek moyangnya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang memelihara umat Israel. Tetapi di dalam satu sisi hidupnya tidak berubah. 38 tahun di dalam kolam Bethesda berada di sana dan berharap kepada dewa yang lain. Ada apa dengan orang lumpuh ini, saudara-saudara? Saya melihat orang lumpuh ini ternyata telah kehilangan pengharapannya kepada Allah. Dia sudah tidak berharap lagi kepada Allah Israel yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mungkin di dalam pikirnya, omong kosong kisah itu. Kalau dia adalah Allah yang sama yang melakukan perkara-perkara yang ajaib kepada nenek moyang kami di Mesir, kepada nenek moyang kami selama perjalanan di padang gurun, dan dalam pemeliharaannya, dalam pembuangan dan lain sebagainya. Tapi mengapa untukku? Aku tidak mengalami kesembuhan itu. Kecewa dia saudara, dia kehilangan pengharapan. Dan dia kecewa. Dan ketika Yesus bertanya kepadanya, jawabannya gak nyambung. Maukah engkau sembuh? Pengharapannya 38 tahun untuk sembuh. Tetapi ketika ada orang bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan jawabnya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu.
Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nggak nyambung. Harusnya pertanyaan ini hanya dijawab, ya aku mau. Aku tidak mau, selesai. Betul ya? Tapi dia menjawab, benar-benar menunjukkan kualitas batinnya yang telah kehilangan pengharapan. Orang-orang yang kecewa selalu menyalahkan orang lain. Dia tidak mau antar aku ke kolam itu. Percuma di sini banyak orang, Tuhan. Tapi nggak ada satupun yang mau menolong aku. Begitu bukan? Menyalahkan orang lain. Dan dia sudah terikat dengan keadaannya. Walaupun keadaannya tidak nyaman. Tapi faktanya dia nyaman di dalam kondisi itu. Dia senang di dalam kondisi itu, saudara-saudara. Dan dia hanya mengeluh tanpa upaya. Tapi kan dia lumpuh, Pak. Iya. Tapi karena rasa kecewanya yang besar kepada Allah. Sehingga dia tak berpengharapan lagi. Saudara, apa yang nampak awalnya sakitnya secara fisik, ya, lumpuh, dia sudah berubah menjadi bentuk kekecewaan dan mempengaruhi psikologisnya, juga mempengaruhi pada akhirnya mempengaruhi hubungan-hubungannya. Baik hubungannya dengan sesama maupun hubungannya dengan Tuhan yang dia sembah. Jadi saudara-saudara jangan pernah berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak berpengaruh kepada rohani kita. Bukankah kita seperti itu kalau kita kecewa, saudara-saudara? Kita kecewa kepada pasangan kita. Kita selalu menyalahkan dia. Kita lihat selalu kurang terus. Begitu kan? Mau ke gereja pun istri kita pakai baju ini. Kenapa lah kau pakai baju itu? Udah ulang-ulang ku lihat gak cantik kau pakai baju ini. Salah terus. Kenapa esedomu seperti itu? Begitu kan? Kalau istri sudah kecewa sama suaminya juga begitu. Suaminya pulang pun salah. Enggak pulang makin salah. Jadi maunya apa? Ngapain kau pulang? Begitu dia pulang dapat tumben. Tumben kau pulang. Ya udah aku gak usah pulang. Gak usah pulang kau. Waktu gak pulang dicariin. Apa yang maunya? Begitu kan? Terusnya kita begitu. Kalau kita sudah kecewa sama seseorang. Pasti salah terus. Dia buat baik cuma dapat tumben. Dia lakukan kebaikan, dia memberkati kita pun, pasti ada maksudnya itu. Loh, dasar orang kecewa. Kan begitu ya? Kalau kita sudah kecewa sama siapapun, begitu ibu bapak. Dan kita nyaman, kita merasa benar dengan kondisi itu gitu loh. Itu yang gak benar itu loh. Kita nyaman dengan kondisi itu. Memang aku seperti ini orangnya. Kan kita suka membela diri gitu. Kalau kau mau dekat aku begini orangnya. Terimalah aku. Kita maunya diterima tapi tidak pernah mau menerima. Kalau aku, mulutku aja yang jahat, tapi hatiku baik. Bingung gak ibu bapak? Sering gak dengar kalimat itu? Kalau aku, mulutku aja yang kejam. Pedas memang kalimat-kalimat itu. Tapi hatiku baiknya. Loh, Alkitab bilang, apa yang keluar dari mulut timbul dari dalam hati. Loh, tapi kita punya filosofi, walaupun mulutku tajam, tapi hatiku baik. Walaupun mulutku menyayat-nyayat hatimu, tapi hatiku baik. Dari mana dasarnya? Tapi itulah orang yang kecewa dan itulah peristiwa ini merupakan gambaran kehidupan kita. Dan manusia itu licik. Kalau dia sudah merasa nyaman dengan suatu kondisi, ini berbahaya. Orang lumpuh ini nyaman dengan kondisinya yang tidak nyaman. Ajaib. Mungkin dia bisa saja dapat ketenangan sesekali. Sambil mengharap-harap si Asklepius itu menyembuhkan dia. Manusia juga begitu. Walaupun hidupnya belum benar, batinnya tidak bersih. Tapi kalau fasilitas kehidupannya lengkap,
dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya jabatan, karir yang baik, dia nyaman. Walaupun tidak jelas bagaimana warna batinnya. Halo? Kita stres kalau nggak punya uang, betul nggak? Tapi begitu punya uang kita nggak stres lagi. Kenapa? Karena yang penting adalah punya uang. Pendeta ini belagu nih, kayak dia nggak punya duit aja. Dia kalau nggak punya duit, dia pusing nggak sih? Pusing juga. Tapi bukan uang itu, bukan? Harusnya begitu. Tapi dunia sudah mewarnai batin kita, Ibu Bapak. Itu sebabnya kita juga suka ngukur-ngukur diri kita sama orang lain. Pak, lihat nggak tetangga kita itu? Mobilnya ganti loh. Makanya bapak yang tadi nggak mau pulang lagi dia. Ya pulang aku tuntutanmu banyak kali. Kan begitu ya? Kau lihat nggak, Mak? Ini suami kalau membalas kan suka kejam juga ya. Kau lihat nggak, Mak? Tetangga kita itu, istrinya baru lagi. Kalau begitu hamil. Ini yang suka membuat kita menjadi salah bertuhan. Kita menggunakan Tuhan untuk mendapatkan jawaban instan untuk sebuah masalah. Begitu bukan? Aku mau datang ke gereja, kenapa? Supaya aku sembuh. Terus kalau sudah sembuh, ya pokoknya aku sembuh. Sebab kalau aku sakit, itu tandanya aku dikutuk Tuhan. Jadi banyak orang datang ke gereja berbondong-bondong. Hanya untuk mendapatkan kesembuhan, hanya untuk mendapatkan pemulihan ekonomi, hanya untuk mendapatkan kecukupan secara jasmani. Tetapi batinnya tetap kosong. Wah, celaka kita kalau begini. Dan yang menarik dari kisah ini, saudaraku. Ketika Yesus bertanya kepada dia, sekalipun jawabannya tidak nyambung, apa yang Yesus lakukan? Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Alkitab mencatat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Wow. Kisah penyembuhan di kolam Bethesda ini harusnya mencelikkan mata rohani kita, saudara-saudara. Apa yang harusnya kita pegang di dalam kehidupan, perjalanan keberimanan kita kepada Tuhan? Apa yang harus kita pegang? Hal ini, penyembuhan di kolam Bethesda ini, menegaskan tindakan kasih Allah yang menyapa manusia berdosa. Amin. Menegaskan tindakan kasih Allah yang menyapa manusia berdosa. Saudara pernah berpikir untuk apa Yesus datang ke penyembahan berhala di sana? Ada tempat penyembahan berhala. Loh, Yesus mampir. Lalu dia lihat ada orang di sana. Dan Alkitab mencatat begini di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu. Loh, mau-maunya kita tahu dia adalah Allah yang Maha Kudus. Penyembahan kita harus diarahkan kepada dia. Tetapi dia yang kita sembah, dia mampir loh. Datang ke tempat penyembahan pagan Helenistik. Penyembahan berhala. Dan dia menyapa orang yang ada di sana. Dan menjamahnya, menyembuhkannya. Bukankah ini lukisan kita, saudara-saudara? Bahwa lukisan bagi kita bahwa Allah itu menyapa kita, manusia yang berdosa. Saudara, jangan pernah berpikir dosamu itu terlalu besar sehingga Allah tidak bisa mengampunimu dan memulihkanmu. Halo? Harusnya yang kita pandang adalah besar, luas, panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Allah yang melawat menyapa kita orang-orang berdosa. Seberapapun buruknya hidupmu, tapi kalau Tuhan menyapa engkau, Dia bisa memulihkanmu. Amin. Wah, ini dahsyat sekali, saudara-saudara. Jadi jangan hanya terpesona, sekedar terpesona pada sembuhnya orang yang 38 tahun berbaring itu. Tetapi di sana kita melihat jelas betapa Allah itu baik. Dan dengan cara ini, dengan peristiwa ini, Yesus ingin memberitahu bahwa Dia adalah pengharapan yang sejati, yang harusnya diharapkan oleh setiap umat manusia. Haleluya.
Dan yang menarik saudara, dia menyembuhkan pada hari Sabat. Saya tidak tahu mengapa Alkitab kita di ayat 9 itu terputus. Ketika dikatakan ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi titik lalu dilanjutkan. Tetapi hari itu hari Sabat. Seperti ada mengandung pesan di sana. Dan iya saja begitu ayat 10 muncul terus ayat-ayat selanjutnya ibu bapak. Terjadi perdebatan. Loh kok kamu jalan? Loh kok kamu mengangkat tilammu? Begitu ya. Orang-orang Yahudi melihat itu. Lalu dia bilang, loh aku sembuh, disembuhkan oleh seseorang. Tapi pada saatnya nanti baru dia tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Apa sih? Kenapa sih Yesus itu seperti iseng begitu loh? Menyembuhkan orang di hari Sabat. Padahal dia tahu orang Yahudi memelihara hukum Sabat, bukan? Hukum Sabat yang menyatakan bahwa orang tidak boleh berjalan lebih dari 2 mil. Orang tidak boleh melakukan aktivitas suatu apapun. Sebab melanggar hukum Sabat. Inilah kasih karunia Allah. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kalau Allah mau melawat engkau, maka dia akan lakukan. Dia tidak perlu memakai syarat-syarat keberagamaan. Syarat syariat-syariat yang menyatakan engkau layak. Enggak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Karena kasihnya kok. Jadi kalaupun di antara kita ada yang dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Ya itu karena kasih karunia-Nya saja. Bukan karena engkau pernah memberikan persepuluhan yang banyak. Menolong pekerjaan Tuhan. Dan melakukan apapun. Sebagai syarat-syarat dari. Yang menunjukkan seseorang beragama. Orang suka berkata begini. Syarat menerima mujizat Tuhan. 1. Taat. Gak ada kata taat. Gak nyambung jawabannya. Maukah engkau sembuh? Gak ada orang yang nolongin aku guru. Tuhan dia bilang. Gak nyambung. Tapi Tuhan bilang. Berdiri. Angkat tilammu jalan. Dan ini menyatakan kebaikannya saudara-saudara. Kebaikan Allah tidak perlu didahului dengan apa itu? Syarat apa ya? Rahasia doa yang dijawab Tuhan. Seolah-olah kalau kita melakukan hal-hal yang positif ini di dalam catatan keberagamaan, Allah itu sangat terpesona kepada kita. Enggak. Orang Yahudi taat sekali dengan aturan Tauratnya. Tetapi Allah tidak tertarik dengan mereka. Sebab mereka tidak melakukannya dari dasar hatinya yang paling dalam untuk mengasihi Allah. Tidak. Tetapi untuk mempesona manusia. Bukankah kita juga seperti itu? Terkadang kita senang melakukan sesuatu hanya untuk mempesona manusia. Tapi jangan saudara bilang, oh kalau begitu kita gak usah kasih perpuluhan lah di gereja ini. Bukan syarat. Ya benar bukan syarat kasih karunia Tuhan, bukan. Tapi gereja ini membutuhkan biaya operasional. Amin. Agak berat aminnya. Mari saudara, taruh di dalam hatimu, dia itu baik. Amin. Amin. Dia itu tempat pengharapanku satu-satunya. Sebab manusia mengecewakan. Harta benda kita sementara. Tapi dia bersifat kekal. Letakkanlah pengharapanmu seutuhnya kepada dia. Yang diutus Allah kepada kita. Sebagai pengantara kita dengan dia. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan inilah selanjutnya saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa belajar. Yang pertama tadi kita menegaskan tindakan kasih Allah yang menyapa manusia yang berdosa. Jadi jangan lagi di antara saudara melihat dirinya, wah betapa kotornya aku, betapa berdosanya aku. No.
Allah menyapa orang berdosa. Dan Allah ingin memulihkan kita. Amin. Apalagi dosa masa lalu kita yang selalu diungkit. Saya mau bilang orang yang mengungkit dosa masa lalunya atau mengungkit dosa masa lalu orang lain, dia itu alat iblis. Sebab iblis itu adalah pendakwa. Kerjanya mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari, saudara-saudara, lewat kisah penyembuhan di kolam Bethesda ini, berkaitan dengan tujuan kasih Allah diberikan. Untuk apa kasih Allah diberikan secara cuma-cuma kepada manusia yang berdosa itu? Ternyata tujuannya adalah untuk transformasi batiniah kita. Bukan sekedar kesembuhan secara fisik. Saudara pernah berpikirkah, kalau Yesus yang tergantung di atas kayu salib mati, bangkit pada hari yang ketiga hanya untuk mengurusi urusan-urusan jasmani dan kesembuhan fisik? Ya, kecil sekali makna keselamatan itu, bukan? Tetapi Yesus datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib, mati dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit. Dia ingin mentransformasi, memberikan keselamatan. Mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Itulah keselamatan. Menjadi seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Saya menyederhanakannya menjadi utuh. Menjadi manusia yang utuh. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Batin kita menjadi rusak. Dan ketika Allah menyelamatkan kita melalui kasih karunia di dalam Kristus Yesus, tujuannya adalah mengembalikan kita menjadi utuh. Selama kita belum utuh, maka kita akan selalu ada celah di dalam diri kita untuk melihat kekurangan kita, tidak pernah puas dengan apa yang Allah lakukan kepada diri kita. Selalu kurang. Aku bukan anak orang kaya. Aku tidak cantik. Hidungku agak cekung begitu. Maksudnya tenggelam dia kan. Lalu aku kulitnya hitam. Terus tidak pernah puas. Lalu ini dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan dan menjadi kecewa kita kepada Tuhan. Lalu kita seolah boleh protes kepada Tuhan terhadap apa yang Dia karyakan dalam hidup kita. Kenapa engkau menjadikan aku begini? Kenapa engkau hadirkan aku dari keluarga yang tidak berpendidikan, dari keluarga yang miskin dan lain sebagainya? Selain tidak puas dengan diri sendiri, kita tidak puas melihat orang lain. Selalu saja ada kurangnya dari diri orang lain. Tidak bisa menerima kekurangan orang. Ya, bagaimana bisa menerima kekurangan orang? Sedangkan kekurangan dirinya saja dia tidak bisa menerima. Zaman sekarang ilmu psikologi terus berkembang. Ada namanya self-acceptance, penerimaan diri sendiri. Orang yang puas dengan kasih Allah atau dipuaskan dengan kasih Allah, dia sadar. Dia boleh dari keluarga tidak terpandang. Dia boleh hidup dalam berkecukupan. Artinya tidak berkelimpahan dalam arti material, finansial. Tetapi dia puas sebab Allah ada di dalam dirinya. Memimpin kehidupannya. Amin. Ayat 14 menyatakan hal ini, transformasi ini, saudara-saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, orang lumpuh tadi yang sudah sembuh. Dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Loh, sakitnya fisik, kesembuhannya fisik. Tetapi yang Yesus sasar adalah tindakan keberdosaannya. Apa tindakan keberdosaan dari orang lumpuh ini? Bahwa dia telah menggeser pengharapannya dari Allah yang sejati kepada berhala yang palsu. Itu keberdosaannya dan Yesus tegur itu. Kamu salah berpengharapan, tapi sekarang kamu sudah sembuh. Mari jangan pernah berpengharapan yang salah lagi.
berharap kepada Allah yang sejati. Saudara, bisa saja kita seperti ini. Yang penting hidupku sudah aman, Pak. Makan cukup sehari 3 kali, anak-anakku sekolah baik. Aku sudah punya rumah sendiri. Aku sudah ini, aku sudah itu, karirku melesat. Aku sudah punya pasangan hidup. Dan lain sebagainya. Lalu kita pikir itulah tanda berkenan kepada Tuhan. Tapi sekaligus apa yang kita miliki menarik kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu kita aman, begitu ya. Yang penting aku datang ke gereja. Kalau gereja butuh pertolongan, aku bantu. Kalau gereja butuh dana, aku transfer, aku tolong. Begitukah? Tapi hati kita, sementara kita beragama seperti itu, hati kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita tidak menghormatinya dengan benar. Mengapa? Karena hidup kita sepertinya cukup, tidak punya masalah. Makanya KKR-KKR yang menawarkan penyelesaian masalah secara instan banyak dihadiri oleh banyak orang Kristen, bukan? Ya karena orang ingin cepat selesai dari masalahnya. Tapi bukan sekedar dalam konsep pikir saya, bukan sekedar cepat atau lambatnya masalah itu selesai. Bagaimana kita berproses di dalam masalah itu sampai kita ketemu Tuhan. Amin. Sampai kita ketemu Tuhan. Bergumul kita ketemu Tuhan. Tuhan itu yang Tuhan inginkan. Masalah yang terjadi, pergumulan yang kita tangisi, entah apapun modelnya di dalam kehidupan saudara masing-masing. Tuhan ingin memangkas keegoan kita. Berpusat pada diri sendiri. Dan ini yang terjadi di dalam orang itu. Di ayat yang ke-7 kita masih melihat, Tuhan, tidak ada orang yang membawa aku ke sana. Tuhan, tidak ada yang menolong aku. Tuhan, aku. Tetapi saudara-saudara, di ayat 15 berubah kalimatnya. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Wah. Dari aku gak ada yang tolong aku, gak ada yang memperhatikan aku. Tapi sekarang dia menceritakan kepada orang Yahudi. Ini bukan sekedar latah, saudara-saudara. Ini bukan sekedar, aku sembuh sama Yesus. Bukan sekedar itu. Tetapi siapa yang dinantikan oleh orang Yahudi? Mesias. Nah, tanda-tanda Mesias adalah mampu menyembuhkan, membuat orang lumpuh berjalan, mencelikkan mata orang buta. Jadi orang lumpuh 38 tahun ini, bertemu dengan Mesias yang memberikan keselamatan kepada dia. Sehingga dia dengan rela hati menceritakan, mendeklar, bukan sekedar memberi informasi, bukan. Tapi beritanya mencelikkan orang Yahudi yang mendengar dia, beritanya. Bahwa ini loh Mesias yang kalian nantikan. Tapi reaksinya justru mereka bersitegang dengan Yesus, ibu bapak. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita, ya hati-hati di dalam beriman. Seolah-olah kita bisa lepas dari pergumulan hidup kita. Ya, sementara sifatnya Tuhan mau melawat kita. Lebih dari sekedar memulihkan keadaan kita. Baik fisik, ekonomi, apapun yang bersifatnya jasmani. Lebih daripada sekedar itu. Dia ingin mentransformasi batin kita. Sampai kita bersentuhan dengan dia. Ini yang aku butuhkan. Engkau sendiri Tuhan. Amin. Jangan hanya mengharapkan kesembuhan. Tapi juga harapkanlah hubungan dengan sang penyembuh itu. Mari saudara-saudara, saya tidak tahu masalah hidupmu apa. Tidak tahu saya.
Tapi dari firman Tuhan ini saya ingin mengajak setiap kita. Bahkan mengajak diri saya sendiri. Kalaupun saudara punya masalah, bersyukur. Sebab itu salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan kita akan kebutuhan kita yang sesungguhnya adalah pemulihan manusia batiniah kita. Amin. Tuhan memberikan dinamika kehidupan kita. Ada masalah, ada sukacita, begitu ya. Silih berganti kok. Bahkan orang yang susah sekalipun tetap ada waktu-waktu di mana dia bisa mentertawakan kehidupannya. Amin. Mari kita letakkan pengharapan kita yang sesungguhnya kepada Allah yang sejati. Yang diperkenalkan oleh Alkitab di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang sifatnya sementara. Atau sifat bendani. Atau jasmani. Saya tidak larang kita mengharapkan kesembuhan secara fisik kepada Tuhan. Silakan. Tapi itu bukan tujuan utama. Amin. Itu hanyalah kendaraan sampai kita berjumpa dengan Mesias yang sejati. Yesus Kristus. Sampai kita bisa menikmati Dia sebagai Allah yang sejati. Sampai kita bisa menundukkan diri kita kepadanya. Sebab kita terpesona oleh pesona kemuliaannya. Mari saudara-saudara. Tidak salah saudara berdoa minta dipulihkan ekonominya. Minta dipulihkan pasangan hidupnya. Minta pasangan hidup silakanlah. Kalau memang itu menjadi urgent di dalam hidupmu. Tapi lebih daripada sekedar itu. Mintalah batinmu dibaharui. Dibuat indah oleh dirinya. Oleh pribadinya. Saya pernah saksikan bagaimana Fanny Crosby tidak disembuhkan secara fisik. Ketika usianya 6 minggu dia matanya mengalami peradangan. Dia dibawa ke rumah sakit mengalami malpraktek. Orang tuanya meninggal, dia dibesarkan oleh kerabat orang tuanya. Dalam kondisi dinyatakan bahwa dia mengalami kebutaan permanen. Apakah dia tidak berdoa? Tentu pasti dia berdoa. Tapi di dalam perjalanan hidupnya dia tidak sembuh, tidak kunjung sembuh. Matanya tidak kembali normal, dia tidak bisa melihat indahnya dunia ini. Tetapi di dalam kebutaannya, dia bisa melihat kemuliaan Allahnya. Sehingga dia tetap puas terhadap Allah dan terhadap dirinya. Dia puas terhadap Allah sehingga dia bisa menerima dirinya. Yang sekalipun fisiknya tidak lengkap, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia gubah sebuah pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama. Aku bernyanyi, memuji Yesus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selama. Fisiknya tidak berubah, tapi batinnya ditransformasi. Amin. Mari saudara, kita terus menikmati hadirat Allah, menaikkan syukur buat apa yang Dia berikan. Kita bersyukur bahwa Dia mengasihi kita. Tetapi di sisi yang lain terus kita bertanding di dalam pertandingan iman. Agar lewat peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, kita semakin melihat kemuliaannya dan batin kita dipulihkan. Tidak mengeluh di dalam kehidupan, tapi siap menghadapi setiap medan yang bergejolak dalam hidup. Jangan pernah pindahkan hatimu dari pengharapan yang sejati. Walaupun masalahmu selesai, engkau menjadi sembuh, jangan pernah ganti channel. Oh,
sudah selesai masalahku. Oh, aku sudah sembuh. Oh, no. Sekalipun aku disembuhkan, atau bahkan aku tidak disembuhkan, hatiku tetap melekat kepada Dia. Amin. Biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan menjadi penghayatan kepada kita untuk selalu merenungkan bahwa kasih Allah itu tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Dan biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan transformasi dalam kehidupan saudara. Maju terus di dalam Tuhan dan tetap semangat. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu yang besar. Kami berterima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Engkau melawat kami lewat firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini, kami renungkan, kami hayati, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus mengubahkan hidup kami. Kami mohon ampun kalau kerap kali kami hilang pengharapan. Kami kecewa dengan kehidupan yang sebenarnya menyatakan kami kecewa kepadamu. Kami mohon ampun ya Bapa. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengubahkan pengertian kami dan mengubahkan kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya kami cakap mendengarkannya, tapi kami belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus meterai setiap firman ini di dalam loh hati kami. Boleh menjadi kekuatan, boleh mentransformasi kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya saya mengundang kita untuk kembali kita berdoa buat persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah dimeteraikan dan telah ditaburkan dalam hidup kami lewat hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan jika sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas setiap persembahan kami. Engkau kuduskan persembahan ini kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan
senyapnya berubah. Alasanku melakukan segala perkara, kedudukan dan kabarnya, kuasanya dan kedudukan, kedudukan dan kabarnya, kuasanya dan kedudukan dan kabarnya, kuasanya dan berubah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat kedatangan Bapak Saudara kasih Tuhan, dan terima kasih juga buat persembahan yang telah diberikan untuk memberkati hambanya. Terima kasih buat kesetiaannya, selalu bisa memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan, dan doa kami semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jangan lupa saudara kasih Tuhan bahwa setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 pagi yaitu lewat Zoom, dan juga setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 7:30 malam, dan serta setiap hari Sabtu jam 5 pagi saudara kasih Tuhan kita ada doa juga lewat Zoom. Dan seperti sekarang ini kita ada ibadah hari Minggu, kami berharap Bapak Saudara boleh membawa teman-teman kita, saudara kita untuk boleh diberkati secara dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa hari Jumat kita ada tetap ibadah, tetapi ibadah kita difokuskan jadi ibadah padang, yaitu bertepatan di Bumi Perkemahan Pramuka ya, yang di Cibubur. Nanti kemarin kita sudah umumkan di grup, saudara boleh daftarkan kepada saudara itu Elsa, dan nanti beliau yang mendata. Dan demikian pengumuman untuk kita semuanya. Dan saatnya kita akan masuk kepada doa syafaat. Saya nanti mengundang Ibu Amboru untuk berdoa syafaat bagi kita semua. Naik pujian ini, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang sangat memberkati kami dengan luar biasa. Kami boleh belajar dengan hari-hari untuk firman yang disampaikan hamba-Mu kepada jemaat pada pagi hari ini. Kami boleh selalu Tuhan mendapatkan yang luar biasa dan kami selalu terberkati. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini sebagaimana kami adanya, benar Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau setiap kami doa pagi, doa malam, doa pagi, tetap kami mohon kepada Tuhan supaya bangku-bangku kosong diisi. Kalau pagi hari ini luar biasa, apa yang kami minta Tuhan sudah jawab. Selanjutnya lah seperti ini Tuhan, bahkan tambahkan jiwa-jiwa, isi bangku-bangku kosong di tempat ini, supaya kami ditambahkan jiwa untuk memuji, memuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa.
Kami boleh melihat kasih Allah yang luar biasa. Dari awal mulai boleh kami beribadah, kami hanya hitungan jari 9, 10, 11, 12. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat bilangan kami. Dan kami tak bosan-bosannya berdoa dan memohon kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tetap menambahkan jiwa-jiwa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersama dengan keluarga Bapak Gurning, anak, istri boleh hadir pagi ini. Kami bersuka cita karena Allah boleh menggerakkan hati mereka. Bapak Gembala kami selalu mengatakan, datang ya Lae, Tuhan sangat baik. Itu yang kami ucapkan dan itu yang kami lihat. Sehingga kami tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tetap menyatakan mujizat-Mu di tempat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan rencana-rencana yang sudah kami persiapkan Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan rencana-Mu yang terjadi. Kalau kami hari Jumat tanggal 15 mau ibadah kebaktian Padang di luar Tuhan, Jumat Agung. Ini kami rencanakan tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Dan kami boleh Tuhan sepakat untuk berangkat tanggal 15 ibadah di luar untuk kebaktian Padang. Bukan karena kuat gagah kami Bapak, tetapi kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Pengharapan kami penuh kepada Tuhan. Itu yang kami lihat. Boleh kami selalu berharap kepada Engkau Bapa, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tapi kalau kami berharap kepada manusia, manusia banyak mengecewakan kami. Biarlah kami Tuhan tetap setia dan setia kepada Tuhan. Apa yang kami sudah imani di dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Apa yang sudah disampaikan Tuhan, seperti seorang yang lumpuh yang sembuh dari air Betesda itu. Biarlah jiwa kami dipulihkan dan disembuhkan. Jangan ada lagi Tuhan, hati-hati yang tidak bersukacita dan tidak merasa sukacita, supaya kami bangkit Tuhan. 2 tahun kami tidak bisa beribadah karena COVID, tapi kami bersukacita. Boleh kami beribadah sekarang bertatap muka, kalaupun kami masih pakai protokol kesehatan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biar kami diberkati dengan luar biasa. Berkati keluarga, anak, istrinya. Apapun yang menjadi kebutuhannya dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan rencana kami hari Jumat Tuhan. Kami tidak tahu hitungan bilangan kami mau berangkat berapa orang. Kami percaya kepada Yesus. Biar semuanya kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan kendaraan yang kami pakai Tuhan akan persiapkan. Semuanya apa yang kami butuhkan cukupkan dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa syafaat kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia. Supaya anak-anak-Mu Tuhan boleh menikmati hidupnya sehari-hari. Boleh mendapatkan berkat Tuhan dengan cara Tuhan. Kami ingin melihat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan iman kepercayaan kami kepada Tuhan bahwa kami tidak pernah Tuhan jatuh sampai tergeletak. Kami tetap Tuhan dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan makan minum kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan sebagai Yesus dan Juru Selamat kami. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Berdoa juga buat Tamburu, Tuhan berkati semua kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan kita. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua kita percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima